Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Anak-anak, kali ini kita kembali dalam latihan soal dan pembahasannya. Yang pada kesempatan ini kita ada pada pembahasan ujian sekolah mata pelajaran PPKN. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita berada pada bagian kedua atau part 2 video pembahasan ujian sekolah ini. Oleh karena itu, apabila kalian semuanya ingin menemukan video pembahasan pada bagian ke-1, kalian semuanya bisa melihat videonya pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Anak-anak semuanya, jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe bagi yang belum ya. Dan bagikan kepada teman-teman kalian sebanyak mungkin. Boleh di grup-grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya, agar teman-teman kalian semuanya juga bisa belajar dalam video ini. Baik anak-anak semuanya, seperti yang saya sampaikan, ini adalah video bagian kedua. Oleh karena itu, kita langsung ke soal nomor 21. Karena bagian pertama kita sudah membahas soal pada nomor 1 hingga nomor 20. Oke, kita cari soal ke 21. Baik anak-anak, kita besarkan agar besar. Oke, cukup. Soal nomor 21. Nilai kebersamaan yang merupakan wujud gotong royong masyarakat dapat ditunjukkan melalui kegiatan A. Bekerja di perusahaan, B. Memakai produk dalam negeri, C. Kerja bakti bersih desa, dan D. Menghargai orang lain. Anak-anak semuanya, trik mengerjakan soal yang seperti ini itu ada pada kuncinya, yaitu pada kata nilai kebersamaan ini anak-anak. Dan gotong royong. Kegiatan tersebut berarti dilakukan untuk kepentingan bersama. Maka jawaban yang sesuai adalah kerja bakti bersih desa. Oleh karena itu jawabannya adalah C anak-anak. Berikutnya soal nomor 22. Sikap tokoh bangsa dalam proses perumusan Pancasila yang dapat diteladani adalah A. Mengutamakan kepentingan golongan, B. Memiliki semangat kedaerahan, C. Mendahulukan kepentingan umum, dan D. Menghargai pendapat sendiri. Anak-anak semuanya, kuncinya pada kata perumusan Pancasila ini, di mana Pancasila itu dirumuskan untuk kepentingan bersama, sehingga dalam perumusannya kepentingan umum harus diutamakan. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Nah, berikutnya soal nomor 23. Kita tarik naik ke atas. Anggota yang dipilih dalam pemilihan umum legislatif kecuali A. DPRD, B. Bupati, C. DPR, dan D. DPD. Anak-anak semuanya, pada kata legislatif ini kuncinya ya anak-anak, pada kata legislatif. Dan kecuali anggota legislatif itu anak-anak terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD. Adapun bupati termasuk lembaga eksekutif. Jadi yang bukan adalah bupati. Berikutnya soal nomor 24 anak-anak. Lembaga negara yang memiliki wewenang memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilu
adalah A. KPU, B. MA, C. KPK, dan D. MK. Anak-anak semuanya, kuncinya untuk mengerjakan soal seperti ini adalah ini anak-anak. Pada kalimat memiliki wewenang memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilu. Hasil tersebut merupakan wewenang dari MK anak-anak. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 25. Berikut negara-negara yang menjadi pemrakarsa berdirinya ASEAN kecuali A. Indonesia, B. Vietnam, C. Thailand, dan D. Singapura. Anak-anak semuanya, ASEAN itu berdiri diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri dari Indonesia, anak-anak. Kemudian Menteri Luar Negeri dari Malaysia, di sini tidak ada. Kemudian Thailand juga. Kemudian Filipina dan Singapura, anak-anak. Sedangkan Vietnam waktu itu belum memprakarsai berdirinya ASEAN. Sehingga di sini, karena di sini yang kecuali, maka jawabannya adalah B, yaitu Vietnam. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 26. Indonesia mengusulkan diadakannya Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk menyelesaikan pertikaian di A. Kamboja, B. Myanmar, C. Filipina, dan D. Thailand. Anak-anak semuanya, peran Indonesia dalam menghadapi pertikaian di Kamboja ini sebenarnya. Pertikaian di Kamboja, yaitu mengusulkan pertemuan informal di Jakarta pada tahun 1988 atau Jakarta Informal Meeting ini. Jadi ini terjadi pada tahun 1988. Oleh karena itu sangat jelas jawabannya adalah A, bahwa ini terjadi di Kamboja untuk menyelesaikan pertikaian di Kamboja yang terjadi pada tahun 1988. Berikutnya anak-anak soal nomor 27. Gerakan non-blok dibentuk atas dasar hasil KAA di Bandung atau disebut A. Deklarasi Bangkok, B. Deklarasi Bandung, C. Dasasila Jakarta, D. Dasasila Bandung. Anak-anak semuanya, kuncinya pada kata dasar hasil KAA ini anak-anak. Hasil KA ini anak yang terjadi di Bandung. Anak-anak semuanya, gerakan non-blok dibentuk atas dasar Dasasila Bandung, hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung. Sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 28. Forum Kerjasama Ekonomi Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik adalah A. OPEC, B. APEC, C. UNICEF, dan D. ASEAN. Anak-anak semuanya, pada tahun 1989 dibentuk Forum Kerjasama Ekonomi Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik. Yang disingkat dengan APEC ini, Asia Pacific Economic Corporation. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 29. Terlebih dahulu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Dan saya doakan nanti nilainya bagus waktu ujian sekolah. Amin. Berikutnya nomor 29, pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala atau wakil kepala daerah selambat-lambatnya dilaksanakan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. A. 10 hari, B. 30 hari, C. 5 bulan, dan D. 6 bulan.
Anak-anak semuanya, pemungutan suara pemilihan kepala atau wakil kepala daerah ini, anak-anak semuanya, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari anak-anak sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir atau 1 bulan. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Berikutnya kita ke soal nomor 30. Kita naikkan dulu. Perhatikan panitia-panitia berikut. 1 panitia pengawas, 2 PBK, 3 KPUD, 4 KPPS, 5 BPS. Beberapa panitia yang dibentuk sebagai persiapan pelaksanaan pilkada ditunjukkan oleh nomor. Kira-kira berapa anak-anak? Ya, mari saya jelaskan bahwa pembentukan panitia sebagai tahap persiapan pelaksanaan pilkada anak-anak meliputi panitia pengawas ini anak-anak. Kemudian BPK, selanjutnya KPPS, kemudian BPS. Adapun KPUD ini tidak, sehingga sangat jelas sekali jawabannya kira-kira apa? 1, 2, 4, dan 5, yaitu B. Berikutnya untuk soal nomor 31 anak-anak. Lembaga yang memiliki fungsi membantu pemerintah desa dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa adalah A. Karang Taruna, B. LKMD, C. Gapoktan, dan D. BKK. Anak-anak semua, fungsi LKMD di sini langsung saja saya jelaskan. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan desa. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 32. Menetapkan APBD, anak-anak ya, kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau wali kota maksudnya adalah tugas A. DPRD provinsi, B. gubernur, C. DPR, dan D. DPRD kabupaten atau kota. Anak-anak semuanya, kuncinya semua yang berhubungan dengan peraturan dan APBD itu dibuat oleh DPRD anak-anak. DPRD kota atau kabupaten bersama bupati atau wali kota, sehingga dapat disimpulkan bahwa DPRD kabupaten atau kota berada di setiap kabupaten atau kota di Indonesia. Salah satu tugas dan wewenang DPRD kabupaten atau kota adalah menetapkan APBD kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau wali kota, sehingga jawabannya adalah D anak-anak. Berikutnya untuk soal nomor 33. Contoh partisipasi pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI adalah A. Menjauhi teman yang nakal, B. Membantu teman agar dipuji guru, dan C. Bekerja sama dalam mengerjakan ulangan, dan D. Menaati peraturan sekolah. Anak-anak semuanya, salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI adalah menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi atau Undang-Undang 1945, di mana konstitusi di sekolah adalah tata tertib sekolah. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Menaati peraturan sekolah. Baik anak-anak semuanya, soal nomor 34. Kita bersihkan dulu. Pengendara mobil yang tidak memasang sabuk pengaman menunjukkan terjadinya titik-titik terhadap undang-undang. A. Kepatuhan, B. Pelanggaran, C. Ketertiban, D. Pemaksaan. Anak-anak semuanya, ini sangat mudah sekali anak-anak, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur berbagai perilaku di masyarakat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan dalam berkendara salah satunya adalah memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil, sehingga tidak mengenakannya saat berkendara termasuk pelanggaran. Oleh karena itu jawabannya adalah B, anak-anak. Berikutnya soal nomor 35. Terlebih dahulu saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe ya. Dan saya doakan nilainya bagus dan lulus dengan nilai yang sempurna. Amin. Anak-anak semuanya langsung ke soal nomor 35. Jika orang tidak boleh berorganisasi atau menjadi anggota organisasi, berarti A. Terjadi ketertiban, B. Melanggar hak warga negara, C. Menjunjung hak, dan D. Mendorong pembangunan. Anak-anak semuanya, negara Indonesia itu menjamin kebebasan setiap warga negara untuk membentuk atau menjadi anggota suatu organisasi, anak-anak. Apabila orang tidak boleh berorganisasi atau menjadi anggota organisasi, berarti itu melanggar hak warga negara. Sehingga jawabannya adalah B. Paham? Bagus. Berikutnya soal nomor 36, anak-anak. Upaya yang dilakukan untuk pengambilan keputusan di negara demokrasi adalah A. Absolut, B. Musyawarah, C. Perintah, dan D. Diktator. Anak-anak semuanya, kira-kira gimana penjelasan soal ini? Iya, musyawarah, anak-anak, itu artinya melakukan pertemuan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu tempat dengan tujuan menyatukan pendapat atau menghasilkan keputusan bersama. Oleh karena itu sangat jelas di sini jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 37. Salah satu nilai yang dapat diteladani dari perumusan Pancasila adalah nilai kebersamaan. Nilai tersebut dalam proses perumusan Pancasila ditunjukkan melalui A. Masing-masing berusaha agar usulan atau gagasan mereka yang diterima, B. Mengikuti kehendak pemimpin untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, C. Para tokoh bangsa memiliki gagasan yang berbeda, dan D. Para tokoh bangsa bekerja keras dan bahu-membahu menyumbangkan buah pikiran nyata. Anak-anak semuanya, perlu kalian perhatikan bahwa nilai kebersamaan terwujud saat para tokoh bangsa bekerja keras dan bahu-membahu menyumbangkan buah pikiran mereka. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa jawabannya adalah D, anak-anak. Berikutnya soal nomor 38. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mengusulkan A. Jaksa Agung, B. Presiden, C. Hakim Agung, dan D. Mahkamah Agung. Anak-anak semuanya, Komisi Yudisial atau sering kita singkat dengan KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sehingga sangat jelas bahwa jawabannya adalah C, bahwa Komisi Yudisial ini merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mengusulkan Hakim Agung. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 39. Pertemuan yang diadakan sebagai pembuka diadakannya pertemuan Paris untuk menyelesaikan konflik di Kamboja adalah kira-kira apa, anak-anak? A. Jakarta Informal Meeting, B. Konferensi Meja Bundar, C. Konferensi Asia Afrika, dan D. Konferensi ASEAN. Anak-anak semuanya, tadi kayaknya sudah soal seperti ini, bahwa Jakarta Informal Meeting ini
membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1989. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, anak-anak. Berikutnya soal nomor 40. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang 45, C. Keputusan Presiden, dan D. TAP MPR. Anak-anak semuanya, Pancasila merupakan landasan ideal dan Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu sangat jelas jawabannya adalah B. Ya, demikian tadi anak-anak pembahasan soal dari soal nomor 21 hingga soal nomor 40. Apabila bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum ya. Dan bagikan sebanyak mungkin kepada teman-teman kalian di rumah, di kelas kalian, atau di grup-grup belajar kalian, agar teman-teman kalian bisa belajar seperti kalian dalam video ini. Dan tentunya apabila kalian belum melihat pembahasan soal untuk soal nomor 1 sampai nomor 20, kalian bisa melihat videonya di link yang terdapat pada deskripsi video ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.